Itu aja. Ya udah, sekian dari saya. Semoga Bapak terpilih, sukses dan bisa menyampaikan amanah ya Pak ya. Bisa menyampaikan amanah ya. Seperti saya cuma hanya menyampaikan, siapa tahu apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa ada lagi yang mau bertanya? Mau menyampaikan undang-undang boleh Bu. Tapi saya jawab dulu nih. Apa kasih saran? Ya, boleh Pak. Ya. Ya Bu, saya sendiri juga pemerhati lingkungan. Jadi banyak saya bahkan pernah bertanya sama RT di satu wilayah. Kenapa bisa begini sih? Alasannya itu data itu masukan inputan lama, nggak cross check apa, cuma ya saya bilang inilah yang namanya tidak tepat sasaran. Artinya kata tidak ada controller. Mungkin nanti Bu, kalau kita diamanatkan, kita akan menjadi controller, jadi controller terdepan yang mengontrol itu. Saya nggak sampai di situ aja Bu, kadang-kadang sampai yang lain. Contoh misalnya, kalau ada pembagian daging kurban aja, saya juga suka pikir Bu, ada nih Bu orang cuma karena dia ngontrak, terus dia nggak dapat daging. Ataupun saya punya jiwa nasionalis Bu. Contoh, di tetangga saya ada non muslim, tapi dia baik, dia suka mancing, dapat ikan. Kalau saya bilang, wah gila beliau. Mungkin dia menerima daging itu, dia akan bersyukur. Wah insya Allah malah ke depan dia masuk Islam loh. Jadi banyak hal-hal yang saya bilang itu, termasuk ibu tadi, termasuk saya bilang itu kenyataan yang selama ini terjadi. Benar sekali. Orang yang kaya kok dia yang dapat dengan bangga, saya dapat loh, senyum-senyum lagi Bu. Sebetulnya itu urusannya udah kan nurani Bu. Kalau dia sadar. Jadi insya Allah Bu, nanti kita akan benahi itu. Atau Bung Ibu mau tambahkan? Ya boleh sedikit Bu. Ibu tahu nggak? Kita kan maunya kita seluruh rakyat Indonesia nggak perlu lagi pakai kartu-kartu. Yang penting warga negara Indonesia dia bisa sekolah dari tingkat PAUD sampai ke universitas S1 gratis harusnya diberikan oleh negara. Kan itu cita-cita kemerdekaan yang kita bilang hak dasar tadi. Mungkin nggak itu kira-kira? Duitnya dari mana? Saya contohkan saja kepada Ibu. APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara tahun 2024 itu ada 3.000 triliun. Nolnya berapa itu? 12. Nolnya banyak Bu. Ada 3.000 triliun. Ibu tahu, dari 3.000 triliun setiap tahun kita punya hutang negara maupun hutang swasta yang harus dibayar itu sekarang tuh sudah di atas 7.000 triliun. Jadi bunganya saja setiap tahun kita mengeluarkan 450 triliun untuk membayar bunga hutang saja. Kalau seandainya kita yang berkuasa, kita akan melakukan satu renegosiasi hutang kepada negara-negara penghutang. Kalau seandainya dalam renegosiasi itu kita bisa tidak membayar bunganya 50% saja, artinya kita bisa menghemat 225 triliun. Dengan begitu 252 triliun ditambah lagi nanti kebocoran uang negara dari pajak, mulai dari royalti untuk tambang yang harusnya dinaikkan, untuk perusahaan-perusahaan sawit yang harus ditingkatkan. Kita punya duit banyak. Harusnya kita tidak lagi dibuat galau oleh kebijakan negara untuk mendapatkan bantuan. Istilahnya bagi mereka bantuan, kan ada BLT, ada KJP, kartu lansia, lalu nanti BOS dan macam-macam. Itu bagi negara yang sekarang ini sifatnya bantuan. Kalau bagi partai buruh di seluruh dunia, itu yang disebut dengan jaminan sosial. Jadi bantuan sosial dengan jaminan sosial berbeda. Bantuan sosial itu sifatnya tentatif sementara. Kalau yang namanya jaminan sosial itu sesuatu yang wajib dan itu akan terus diberlakukan. Tidak peduli mau anak buruh, saya bilang,
anak petani, anak nelayan, anak pedagang, seluruh anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Itu dalam konteks pendidikan. Itu yang saya bilang tadi. Mungkin nggak? Mungkin. Problemnya hari ini pemerintah kita, kebijakan yang mereka keluarkan hanya untuk mementingkan kepentingan kelompok mereka. Yang segelintir orang para pengusaha itu. Coba kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan banyak. Undang-Undang Cipta Kerja itu ibaratnya menurut kawan-kawan, ini karpet merah bagi para pengusaha. Mereka nggak memikirkan nasib kita petani. Ibu bayangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang berkaitan dengan petani. Dulu saat petani panen raya tidak boleh ada impor dari luar. Sekarang melalui undang-undang itu, dulu kalau ada yang mengimpor pada saat petani panen raya, itu ada sanksi pidana. Dalam undang-undangnya sekarang dibolehkan orang mengimpor pada saat petani melakukan panen raya. Tentu harga petani kita akan anjlok. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga terkait tentang kontrak. Ibu punya anak, punya ponakan, outsourcing sekarang bisa seumur hidup semua jenis pekerjaan. Kontrak bisa seumur hidup. Upah, kenaikan upah itu cuman dihitung sekarang ini cuman 2.000 perak per hari kenaikan. Ada di beberapa wilayah nggak ada kenaikan itu. Bagaimana rakyat mau sejahtera? Masa negara membuat undang-undang yang merugikan kepentingan mayoritas? Ya wajar. Karena yang membuat undang-undang ya para pengusaha, tentu kedepankan dulu kepentingan mereka. Nah, tadi pertanyaan Ibu itu kita berdiskusi banyak dengan warga, masalah KJP, masalah BLT, kartu lansia, itu menjadi problem yang banyak. Tentu itu akan menjadi prioritas dalam kerangka pemenuhan hak dasar yang saya bilang. Itu ada 5 hak dasar. Perumahan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itulah dalam bunyi konstitusi undang-undang dasar kita. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi tidak terkecuali. Gak perlu nanti KJP. Pokoknya warga negara Indonesia, lu bisa sekolah sampai ke universitas. Agar kita bisa mempersiapkan generasi bangsa ini menjadi generasi yang bisa bersaing di kancah dunia. Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan kesehatan. Seluruh warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan upah yang layak. Itu tugasnya negara. Itu cita-cita kemerdekaan untuk seluruh rakyat agar tercipta keadilan sosial itu tadi. Bukan hanya keadilan bagi segelintir orang. Seperti yang sekarang, itulah kenapa kami berjuang, itulah kenapa kita mengajak ibu, ayo kita berjuang. Gak boleh lagi ini dibiarkan. Jangan salah lagi kita dalam menentukan pemimpin. Karena kalau salah kita menentukan pemimpin, seperti sekarang ini keadaan yang kita rasakan. Nah, sekali lagi saya bersepakat, dan itu realita, Bu. Ketidakadilan, karena tidak merata. Coba kalau sana itu jadi jaminan sosial, gak perlu lagi mendata-data. Semua pokoknya warga negara berhak untuk pendidikan. Nah, KJP sekarang ini yang dekat dengan orang-orang kelurahan, yang dekat dengan orang pemerintahan bisa dapat. Akhirnya menimbulkan kecemburuan lagi sesama masyarakat. Akhirnya nanti orang menjadi ribut, anak-anak mentang-mentang anak Pak RT dapat dia, padahal dia, akhirnya hal-hal kayak gitu. Padahal hal itu nggak perlu terjadi. Kalau seandainya negara meletakkan pendidikan sebagai jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, itu yang kita perjuangkan, bagaimana hak dasar itu menjadi jaminan sosial yang wajib untuk dipenuhi oleh negara. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu, izin Bu, minta fotonya ya bareng-bareng. Bareng ya.